Aku kemarin dapat hadiah guys dari bos aku ya. Ini ada lip balm, jadi ini lucu banget ya, ada tanggal lahir akunya ya. Januari 23 ya. Dan kita lihat di dalamnya seperti apa. Seperti ini tuh, coba ya guys ya, tap-tap aja sih. Nggak terlalu menyengat sih wanginya ya. Terus ini ada blush on juga. Tuh blush on ini aku suka banget, warnanya kalem banget ya. Nanti kalau libur aku pakai ya guys ya. Terus ada masker juga. Nanti aku maskeran, biasanya aku tuh kalau maskeran itu kalau hari Sabtu ya guys ya, jadi seperti itu. Atau enggak habis pulang libur gitu kan, sudah selesai remove make up gitu, terus sudah cuci muka, sudah mandi ya, aku maskeran gitu loh. Dan ini ada salon pas ya guys ya, kalau Indonesia itu salon pas, jadi ini bisa untuk di punggung juga, bisa untuk tangan juga. Ini bos aku kayaknya dia tahu deh, dia suka lihat dari kamera kayaknya ya guys ya, atau dari CCTV. Soalnya aku suka neplok-neplokin apa sih, kayak salon pas gitu di tangan gitu ya kan. Terus dia tuh datang-datang, ini katanya hadiah buat kamu, katanya bisa untuk tangan, katanya. Ih kamu kok tahu aja, aku bilang tanganku suka sakit, saya bilang gitu. Kebetulan nih saya bilang gitu kan. Ya udah, makasih. Yaudah, jadi gini aja, langsung saja ya teman-teman, saya itu mau bercerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri ya. Job jaga bayi baru lahir di Hongkong itu ribet atau enggak sih? Tentu ribet banget ya teman-teman ya. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Saya itu kalau sharing segala sesuatu di YouTube itu semuanya tentang pengalaman pribadi saya ya guys ya. Jadi saya itu nggak pernah yang ngambil dari cerita orang terus saya ceritain di channel YouTube saya gitu, enggak lah. Kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman, ngapain sih cari-cari pengalaman orang lain terus diceritain, mendingan pengalaman pribadi saja gitu ya kan ya guys ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton ya kan, atau yang masih pemula ingin kerja ke Hongkong dan kebetulan jobnya jaga bayi baru lahir. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi biar kalian itu nggak bingung lagi atau nggak kaget tentunya ya teman-teman ya. Tentunya kalian juga kan pasti berpikiran, oh nanti gimana ya job saya jaga bayi baru lahir, aduh takut banget gini gitu dan lain-lain ya kan. Nggak usah takut sih sebetulnya ya, santai saja ya guys ya. Yang penting niatnya kita itu di sini kerja ya kan, cari uang dan ingin sukses ya kan. Dan ingat tujuan awal kita itu apa, yaitu ingin kerja kan, pengen sukses, cari uang ya kan. Dan ingat proses di PT juga seperti apa ya teman-teman. Nah, kalau saya seperti itu, apapun yang ingin saya lakukan itu saya tuh selalu ingat waktu di PT ya guys ya. Aduh saya itu prosesnya lama banget, ini itu dan lain-lain, membuang waktu, membuang uang, membuang segala-galanya pokoknya seperti itu deh ya guys ya. Jadi intinya sih tetap semangat dan tetap dengan tujuan kita ya. Jadi seperti itu biar sukses ya teman-teman ya. Nah job jaga bayi itu seperti apa? Seperti ini loh ya guys. Kebetulan saya itu waktu pertama kali baru datang ke Hongkong ya, saya itu masih on ya, belum pintar juga ngomong bahasa Kantonis ya, masih on, masih bodoh ya, namanya juga masih baru iya kan teman-teman. Tentunya kalian tahu lah, bukan hanya saya iya kan. Saya juga dulu pengalamannya cuma di Timur Tengah, nggak ada pengalaman di Taiwan atau negara Asia ya. Jadi baru di Hongkong saya itu yang negara Asia ya teman-teman ya. Dan kebetulan begitu sampai di Hongkong saya itu jobnya jaga bayi guys. Jadi pas datang ke Hongkong itu bos saya itu hamil 8 bulan dan saya sebulan di sini tuh lahirannya bayinya. Nah terus ya ribet banget pokoknya ya. Itu minum susu aja harus ditulis gitu kayak di kertas seperti ini tuh guys. Minum susunya jam berapa, biasa kayaknya sih setiap 2 jam sekali deh, seingat saya. Misalkan kalau jam 2 itu minum susu ya, nanti jam 4 dikasih minum lagi gitu ya kan. Terus nanti sehabis minum susu itu biasanya ditepuk-tepuk nih guys belakangnya tuh, jadi tepuk-tepuk sampai ada suaranya gitu ya kan, barulah selesai nepuk-nepuknya. Jadi itulah pengalaman saya ya. Terus kayak misalkan berak juga itu kan jam berapa gitu ditulis guys ya, di beraknya itu jam berapa. Terus ganti pampers jam berapa gitu, nanti harus diganti gitu ya kan.
Nah terus biasanya sih kalau masih bayi itu belum dikasih makan ya kan, air juga kayaknya sih nggak terlalu sih, jadi susu terus ya orang sini itu. Jadi waktu anak saya itu minumnya susu ASI dengan susu formula juga, jadi diseling-seling guys. Jadi seperti itu. Kalau malam itu susu formula ya, jadi kalau pagi atau sampai siang gitu ya, sampai sore itu susu ibunya gitu, ASI gitu. Mereka itu biasanya di pom ya, ASInya itu pakai pom gitu, terus nanti ditaruh di kulkas, nanti tinggal dihangetin aja gitu ya. Jadi hangetinnya itu ada alatnya, biasanya saya simpen di apa, misalkan kayak 40 mili gitu, terus nanti botolnya itu diangetin. Nah, ada alatnya pokoknya deh guys, jadi kayak untuk ngangetin gitu ya. Jadi jangan terlalu panas, nggak boleh panas-panas banget loh guys kalau untuk bayi ya. Kalian kalau ngasih minum susu atau air gitu, jadi ditetesin dulu gitu di tangan itu. Sekiranya nggak panas di tangan kalian, oh berarti boleh dikasih minum ke bayi gitu ya. Jangan panas banget ya, nggak boleh. Pokoknya antara 45 cc ya guys ya. Kalau saya dulu, seingat saya seperti itu ya. Pokoknya jangan terlalu panas ya. Pokoknya setiap kali kalian bikin susu atau ngangetin susu gitu, susu ASI itu ditetesin dulu. Kalau misalkan sudah sekiranya oke gitu ya, nggak apa-apa gitu ya guys ya. Dan untuk tidur atau istirahat, jujur saya tuh dulu kurang istirahat dan kurang tidur. Namanya bayi itu kan nggak tentu ya, tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Terus kalau malam itu suka nangis, anehnya itu ya. Kenapa sih, saya itu bilang, kenapa sih bayi itu kalau nangis itu harus malam gitu. Jadi seperti itu loh ya guys ya. Kenapa sih nggak pagi aja tuh ya? Emang sih pagi, siang, sore juga ada nangisnya. Tapi kok aneh ya, setiap bayi itu, semua bayi itu kalau malam suka nangis ya guys ya. Jadi suka bangun gitu loh. Jadi saya itu tidurnya nggak tentu ya guys ya, entah jam berapanya. Kadang misalkan anak saya jam 11 sudah tidur, nanti sayanya masih belum tidur ya kan, karena nungguin apa sih, merekanya masuk kamar dulu. Karena kebetulan dulu itu saya itu waktu baru lahir ya, majikan baru lahiran gitu, tinggalnya itu di rumah ibunya guys. Jadi di sana itu tempatnya sempit, terus saya juga tidurnya di ruang tamu ya, di ruang TV gitu, karena kamarnya cuma satu, dan bos saya sama ibunya itu tidur di kamar, terus majikan saya yang laki tidur di rumah sendiri gitu ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang saya itu kalau misalkan bayinya sudah tidur ya, saya juga nggak bisa dong ikut tidur ya kan, karena kan nunggu mereka selesai dulu gitu tuh, nunggu mereka masuk kamar dulu ya kan. Terus kadang nanti bangun lagi gitu ya, kadang sayanya baru tidur dianya nangis gitu ya kan. Jadi seperti itulah, nggak tentu guys. Kadang jam 1, 2, 3, 4, pokoknya kurang istirahat atau kurang tidur ya guys ya malamnya. Apalagi kita kan pagi kan harus kerja ya kan, misalkan kayak bangun jam 8 atau jam berapa. Kalau masalah bangun sih majikan saya terserah saya, untungnya itu ya nggak dipatok, maksudnya kamu harus tidur, kamu harus bangun jam segini dan ngelakuin ini itu enggak sih. Jadi fokus sama anak gitu ya guys ya. Walaupun majikan saya bilang kamu harus nurut sama ibu saya itu ya guys ya, karena tinggalnya kan di rumah ibunya waktu itu. Ya udah saya turutin aja ya, emang namanya nenek-nenek ya. Terus juga saya tuh masih baru, jadi kayaknya tuh masih belum gimana ya guys ya, jadi masih butuh adaptasi gitu ya guys ya. Belum apa sih namanya, belum terlalu mengenal mereka iya kan, masih kayaknya ada salah-salahnya atau gimana gitu ya kan. Jadi seperti itu loh ya guys ya. Jadi wajar kalau misalkan masih baru itu majikan yang cerewet, yang ngomong gini gitu, atau nenek ngomong begini begitu, atau kakak ngomong begini begitu dan lain-lain. Sebaiknya kalian harus menyadari saja ya, lah biarin saja lah gitu ya kan. Namanya juga kita masih baru, toh nanti lama-lama juga enggak loh guys, bener. Nanti kalau sudah lama-lama enggak kok, mereka akan beradaptasi dengan sendirinya. Kita juga akan menyatu dengan mereka gitu. Kalau sudah lama itu ya udah biasa aja gitu, kayak keluarga sendiri aja. Tapi kembali lagi ya guys ya, tergantung majikan. Kalau memang dasarnya majikan baik, itu dari awal juga baik ya. Kayak majikan saya ini memang dasarnya baik ya, dan gak rebel, jadi
dari awal juga memang dia nggak rewel gitu. Masalah pekerjaan ya terserah saya, cuman ya gitu ya guys ya, kalau merawat bayi baru lahir itu memang kurang istirahat, apalagi kita siang kerja ya padahal sih majikan saya juga bilang nanti kalau bayi tidur kamu ikut tidur gitu, tapi saya itu gini kan, bayi tidur kadang sayanya matanya nggak ngantuk gitu ya kan, terus saya mikir-mikir kerjaan lainnya gitu. Nah terus saya juga sering dulu tuh sering di apa sih kayak dioper-oper gitu loh ya guys ya. Kadang saya itu suka dipanggil sama mamanya si tuan aku gitu, kamu kesini ya nanti siang gitu, bawa bayinya gitu. Saya bawa bayinya guys ke sana pakai dorong-dorong kursi, kadang tak gendong gitu ya kan, bawa peralatan bayinya semua kayak susu, pampers dan lain-lain, baju ini itu dan lain. Pokoknya setiap kali keluar itu saya tuh ya bawa tas dan gendong anak guys, gendong bayi ya. Nah terus begitu sampai di sana kadang saya tuh disuruh bersih-bersih rumahnya gitu ya kan, tapi ya saya sabar aja lah, biarin nggak apa-apa saya bilang gitu. Jadi seperti itu, sebetulnya saya juga tuh capek banget gitu, sampai pengen ngomong saya tuh sama majikan itu, kenapa sih saya tuh kalau kesana itu selalu disuruh bersih-bersih ini itu, padahal saya tuh capek di sini juga kan, ngurusin anak, kurang tidur ini itu dan lain-lain gitu ya kan. Tapi kalau di rumah mamanya si nyonya aku gitu enggak terlalu kalau sama pekerjaan, jadi saya itu fokus sama anak saja sih. Yang masak juga kan si nenek gitu, tapi kadang kakaknya nyonya aku yang laki-laki, tapi saya juga kadang kata nyonya aku tuh disuruh liatin gitu, kamu liatin kakak aku masak atau nenek masak biar kamu nanti bisa masak, katanya nanti kita kan pulang ke rumah lagi gitu, pulang ke rumah nyonya aku gitu ya guys ya. Soalnya kan ini cuman sementara karena baru lahiran gitu, mungkin sebulan 2 bulan lah kata dianya tuh gitu. Tapi berkat kesabaran saya, semangat saya itu, saya tuh bisa lulus kontrak ya guys ya, sampai sekarang bahkan 4 kontrak ya. Dulu saya tuh jujur ya, sampai tuh saya tuh saking kelelahannya ya guys ya, kayaknya tuh saya tuh hampir mau menyerah ya, sampai saya tuh sering telepon ya, kalau telepon ke keluarga di rumah gitu, kayaknya saya nggak kuat ya, saya nanti kalau sudah selesai potongan saya mau pulang saja lah ke Indonesia gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ya guys ya, mungkin ya berkat mental saya yang kuat, jujur ya guys ya, kalau yang mentalnya nggak kuat-kuat amat seperti saya kayaknya nggak bakalan kuat ya, kalian pasti nyerah, bener sumpah. Tapi saran dari saya, kalian itu harus semangat lah, kalian itu pasti bisa, saya aja bisa loh, kenapa kalian nggak bisa gitu ya kan, pasti bisa deh. Apalagi saya loh ya guys, anak saya ini yang pertama itu umur baru 4 bulan majikan saya hamil lagi loh. Jadi anak saya yang pertama umur 1 tahun itu majikan saya lahiran lagi loh. Coba 2 anak loh, bayi loh, betapa rempongnya, betapa repotnya, betapa kurang istirahatnya, betapa capeknya, tapi saya pertahankan gitu loh ya. Dan alhamdulillah berkat kesabaran saya gitu ya, saya tuh sempat kaget waktu itu majikan saya bilang katanya saya hamil lagi. Hah, hamil lagi? Aduh, dalam hati saya udah capek kayak gini ditambahin bayi lagi gitu ya kan. Saya tuh sumpah guys hampir mau menyerah dan ingin pulang pokoknya ya. Saya tuh pengen notice, pengen ini itu dan lain-lain lah, pokoknya pulang gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, saya pertahankan terus ya kan, saya jalani tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Lama-lama betah guys saya tuh di sini. Terus alhamdulillah ya, bos saya tuh mungkin merhatiin kinerja saya. Saya juga capek di sini kerja, jaga 2 bayi ya kan, masih kecil-kecil semua, repot ya kan, nggak ada yang bantuin. Ada anjing juga, ada anjingnya juga loh guys, dulu saya 2 loh, anjing besar sama anjing kecil, coba 2 bayi loh. Nah di situ tuh majikan saya tuh nambahin gaji ya, jadi mungkin dia kasihan lihat saya sangat kerepotan ya kan, kerja sendirian nggak ada yang bantuin. Kalau majikan saya sih sebetulnya dia ngomong katanya, kamu mau nggak kalau nanti nenek tak suruh kesini gitu, ibunya dia. Terus saya tuh menolak, udahlah nggak usah, saya bilang saya lebih suka kerja sendirian, jadi tak handle sendiri sajalah, mau capek mau enggak gitu ya kan, udahlah ini sudah resiko saya dan ini sudah kerjaan saya bilang gitu. Lagian saya lebih suka kerja sendirian, jadi ya lebih bebas saja, saya bilang gitu, nggak merepotkan orang lain, saya bilang gitu loh guys.
Terus majikan saya, oh ya udah kalau kamu nggak apa-apa, katanya, saya itu takutnya kamu capek, kurang tidur, kurang istirahat atau apa gitu, saya nggak enak tadinya. Udah nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa pokoknya, saya bilang gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, kalau jaga bayi itu ya memang seperti itu. Saya juga dulu tuh tidurnya nggak tentu, pokoknya saya tuh tidur malam itu mungkin sejam 2 jam deh guys, sumpah saya itu dulu ya, sejam 2 jam. Kadang saya itu jam 4 tidur, jam 6 bangun gitu, terus udah nanti nggak tidur lagi sampai ini malam lagi. Capeknya minta ampun, bayangkan guys. Padahal emang sih saya itu sudah beristirahat, tapi kan kadang bayi itu nangis ya kan, harus kasih susu ini itu dan lain-lain. Sedangkan majikan saya bilang, katanya kamu boleh tidur siang, tapi jujur guys, saya itu orangnya nggak bisa tidur siang gitu loh. Walaupun anak saya, bayi saya tidur, itu saya nggak tidur. Jadi saya ngerjain lainnya kayak nyuci botol, nyuci baju, ini itu perlengkapan bayi gitu ya kan. Jadi seperti itu loh guys. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin kerja ke Hongkong dan mendapatkan job jaga bayi baru lahir. Pokoknya tetap semangat ya. Ingat dengan tujuan kalian pokoknya ya. Tujuan kalian itu maunya apa, dan tentunya teman-teman juga pengen sukses ya kan. Saya saja bisa loh, kenapa kalian nggak bisa? Saya yakin pasti kalian juga bisa seperti saya gitu ya kan. Dan saya juga seperti itu sih, kalau apa-apa itu berpikir 1000 kali loh guys. Nanti saya gimana, nanti saya harus begitu, nanti saya harus begini ya kan. Dan itu sudah resikonya. Yang penting kita tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas atau merawat bayi ya, apalagi kalau mandiin atau apa gitu, dijagain dengan baik ya guys ya. Jangan sampai teledor pokoknya ya, jangan sampai kalian mainan HP terus apa lupa segalanya gitu. Bolehlah mainan HP, saya juga di sini HP bebas, tapi tetap mengutamakan pekerjaan ya teman-teman ya, karena di sini saya jaga anak, jadi saya tuh lebih fokus ke anak gitu loh ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, bye bye. Tapi ya waktu itu saya tinggal di rumah nenek juga sebetulnya sih enak sih ya guys ya. Jadi apa ya, jadi nenekku itu nggak terlalu banyak ngomong juga sih, cuman ya gitulah, saya itu nggak sukanya itu desain itu rumahnya kecil ya, terus banyak orang judi juga gitu. Jadi kan saya itu apa ya, berisik atau bising gitu ya kan. Terus kalau malam itu harus nunggu mereka selesai keluar dulu semuanya, yang orang judinya sudah keluar semua dulu, baru saya bisa tidur gitu loh ya. Dan di sana juga saya itu diajarin kayak bahasa Kantonis gitu sama nenek. Ya sekarang sih sudah bisa ya guys ya bahasa Kantonisnya, dan sudah sedikit pintar ya, nggak bodoh-bodoh amat gitu. Kalau dulu kan bodoh banget gitu ya, saya itu on terus ya pokoknya nggak ngerti lah, masih pelanga-pelongo gitu ya. Namanya orang baru ya guys ya. Jadi pokoknya teman-teman harus paham dan mengerti lah, yang namanya masih baru itu butuh adaptasi ya guys ya. Dan masa-masa adaptasi itu bukan hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, atau sebulan 2 bulan, bisa sampai setahun juga loh ya teman-teman. Jadi seperti itu, pertahankan sampai finish kontrak ya teman-teman ya. Kalau bisa nambah kontrak lagi, jadi seperti itu ya. Salam sukses, terima kasih.